Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Mazia Yumna. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari buku Zero to Hero yang ditulis oleh Bapak Solihin Abu Izzuddin. Poin yang pertama yaitu momentum sama dengan prestasi. Hidup adalah kumpulan waktu. Waktu adalah kumpulan momentum untuk berprestasi. Siapa yang tak mampu memanfaatkan waktu, ia seperti mayat yang beku. Wujuduhu ka'adamihi. Keberadaannya seperti tak ada, karena tak ada gunanya. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingatnya, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Ada dua nikmat di mana banyak orang yang tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kuncinya yaitu memberdayakan waktu, memberdayakan diri, memberdayakan sarana, memberdayakan momentum, melahirkan ide segar, kerja dengan benar untuk menghasilkan karya yang besar. Poin yang kedua yaitu prestasi. Tanda-tanda kebahagiaan dan keberuntungan hidup seorang mukmin ada 5. Yang pertama, setiap ilmunya bertambah, bertambahlah tawadu dan kasih sayangnya. Yang kedua, setiap amalnya bertambah, bertambah pula rasa takut dan kehati-hatiannya. Yang ketiga, setiap kali umurnya bertambah, berkuranglah ketamakan dan kerakusannya. Yang keempat, setiap hartanya bertambah pula kedermawanan dan pengorbanannya. Dan yang terakhir, setiap kali kedudukannya bertambah pula kedekatannya kepada sesama manusia, memenuhi kebutuhan mereka, dan rendah hati terhadap manusia. Contoh orang yang berprestasi, yang pertama, Rasulullah. Rasulullah adalah manusia paling sibuk di dunia. Beliau adalah teladan utama dalam segala keadaan. Di antara aktivitasnya dalam mendidik umat, beliau pun mampu mendidik keluarga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Yang kedua, Zaid bin Sabit, yaitu salah satu sahabat Rasulullah. Dia mampu menguasai bahasa Parsi hanya dalam waktu 2 bulan. Yang ketiga, Abu Mahmud dari Palestina menghafal Al-Quran dalam waktu 3 bulan saat berusia 37 tahun. Yang keempat, Nabi Yusuf yang dipenjara mampu melejitkan potensinya menjadi bendaharawan Mesir. Dan masih banyak yang lainnya orang yang berprestasi. Poin yang ketiga yaitu kegagalan. Contohnya seperti Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan juga Thomas Alva Edison. Hakikat kegagalan yang pertama, orang yang takut melangkah karena takut salah. Yang kedua, orang yang tidak mengakui kekalahan dan kesalahan. Yang ketiga, orang yang menyalahkan orang lain dan tidak mau mengoreksi dirinya. Yang keempat, orang yang gagal merencanakan. Yang kelima, orang yang gagal membangun kebahagiaan jangka panjang dalam keluarganya, pada umumnya juga akan gagal dalam hubungan bisnis, pertemanan, dan seterusnya. Yang keenam, kegagalan adalah milik mereka yang melangkah setengah hati. Tidak jelas apa yang dicari. Yang ketujuh, kegagalan terjadi apabila terpasung oleh mitos-mitos yang menghalangi langkah. Tidak berani mengambil resiko, duduk manis menunggu durian runtuh. Yang kedelapan, kegagalan adalah hiasan akrab bagi orang yang manja, tak mau berusaha apalagi bekerja, tak punya motivasi dan percaya diri. Dan yang terakhir, kegagalan adalah milik orang yang berpikir negatif, bertindak pasif, mengalah kepada keadaan, gampang melangkah, gampang menyerah, dan suka mencari-cari alasan. Kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Kegagalan bermula dari kegagalan kecil yang tidak dipelajari dan diantisipasi.
Pentingnya perencanaan untuk bangkit dari kegagalan. Cara menghadapi kegagalan yaitu sebagai berikut. Bangkit kembali, bersabar, tabah, mengambil hikmah, dan juga jangan menyerah. Mengapa sih kita sering kehilangan momentum? Yang pertama, kurang sensitif terhadap kebaikan. Dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 2-4. Dan hadisnya sebagai berikut. Barang siapa bergembira atas kebaikannya dan bersedih atas keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin. Yang kedua, tidak memiliki ilmu. Dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga, karena Allah menunda kesuksesan kita. Kesuksesan itu diberikan kepada orang yang profesional. Landasannya ada 3. Yang pertama, sesungguhnya Allah mencintai seorang pekerja apabila secara ihsan. Yang kedua, sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan profesionalitas atas segala sesuatu. Dan yang terakhir, sebaik-baik usaha adalah usaha tangan seorang pekerja apabila ia mengerjakannya dengan tulus. Yang keempat, karena tidak proaktif. Yang kelima, tipe-tipe manusia memaknai momentum. Ada 3. Yang pertama ada tipe quitters, yaitu tipe yang tergesa-gesa, ingin cepat sampai, gampang menyerah, dan tak berani mengambil resiko. Yang kedua ada tipe campers, yaitu tipe yang menikmati kesuksesannya, puas dengan yang diperolehnya, mengambil jalan selamat, dan tak tertantang untuk mengambil peluang dan resiko yang lebih besar. Yang ketiga ada tipe climbers, yaitu tipe pejuang yang siap mengambil apapun resiko yang ditemuinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.